Eh, Halo semuanya. halo. Hai. Kalian lagi pada sibuk nggak sih? Enggak nih. dong. Enggak, lagi habis lurusin badan. Oh, Lagi makan olahraga. Mm-mm. Kenapa emang, Dal? ini kan lagi lagi karantina gini, gue kadang suka bosen gitu. Cuma scroll timeline Twitter atau Instagram gitu. Gue pengen ngobrol sama kalian. boleh. Boleh. Yuk, Yuk, juga sih. Topiknya agak berat sedikit sih. Cuma penting gitu buat diomongin. Masalah konflik budaya sama agama kan dari tahun ke tahun tuh terjadi terus. Iya. Boleh tuh. Ya nggak sih boleh tuh. menurut kalian? Bener Iya, sih. boleh tuh. Ya benar. Selalu ada konflik. Tapi gue masih samar-samar nih buat tahu tentang apa itu budaya. Karena yang gue tahu selama ini cuma yang berbentuk fisik doang. Ada nggak sih hal-hal lain gitu budaya dalam bentuk yang nggak fisik menurut kalian? Gue coba nih. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu budaya. Jadi budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budia atau akal artinya. Nah, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya juga itu kultur, atau yang dalam bahasa Inggris itu culture, dan bahasa Latinnya kultura. Nah, perwujudan dari budaya nih. Kalau menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan itu dibagi jadi 3. Ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan berupa wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya itu abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dan kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Terus ada lagi nih, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat tersebut. Wujud ini sering pula disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak fisik, dan lain sebagainya gitu. Lalu sifatnya ini konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati juga didokumentasikan. Terus yang terakhir ada artefak. Artefak ini berupa karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Terus sifatnya ini juga paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Terus apalagi ya, dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dengan wujud kebudayaan yang lain. Contohnya, misalnya tuh wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya artefak manusia. Kayak gitu dah, kurang lebihnya kayak gitu. Oh gitu. Itu, Mar. Iya, Mak. Pep. Gak. Ya. Tapi Gua nih jadi- ya, Apa? iya selain sekarang kan lu jadi tahu nih budaya tuh kayak gimana sih. Tapi Ya, yang beragam di Indonesia tuh nggak cuma budaya aja, tapi agama di Indonesia juga beragam. Coba deh bayangin aja, ada berapa banyak agama di Indonesia. Tapi sebenarnya gue juga masih bingung.
apa sih agama tuh, bentuk dari kepercayaan tuh apa sih, kok bisa banyak kayak gitu. Mungkin salah satu dari kan ada nih yang bisa ngejelasin gitu, biar kita ngerti juga. Gua boleh deh sedikit jelasin nih apa yang gue baca ya. Oh, boleh tuh. Boleh Ya, gak? coba. Nah, pengertian agama itu sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan di agamanya masing-masing. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Nah, dari keyakinan mereka tentang sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai oleh agama masing-masing. Menurut beberapa peneliti yang sudah meriset, perkiraan ada sekitar 4.200 agama di dunia ini. Nah, itu menurut pengertian universal. Menurut KBBI, dia punya pengertian sendiri, yaitu agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama, yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, dan berakar pada kata kerja, yaitu religer, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seorang mengikat dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia ada 6 agama besar yang paling banyak dianut, yaitu yang pertama pastinya agama Islam, yang kedua Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Cuman sebelumnya pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Cuman di kepengurusan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal Gus Dur, ia mencabut larangan tersebut. Jadi para pemeluk agama Konghucu bisa beribadah di tempat ibadahnya tanpa tertutup. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, Raelianisme, dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit, khususnya di Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada fungsi-fungsi agama. Yang pertama itu sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Jadi ya kalau kita sumber pedoman kita yaitu Al-Quran, kalau agama Islam, dan agama Kristen Alkitab, dan agama-agama yang lainnya mempunyai kitab sendiri. Nah, selanjutnya mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia. Nah, contohnya tuh manusia dengan Tuhan kalau di agama Islam, sholat, beribadah. Antara makhluk hidup, ya hablum minanas itu. Nah, selanjutnya merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Nah, benar atau salah dalam agama ini udah diatur di dalam kitabnya masing-masing. Selanjutnya pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman perasaan keyakinan, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan, pengungkapan estetika atau keindahan, pedoman rekreasi dan hiburan, dan yang terakhir memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Kayak gitu, Mar. Kalau yang gue baca. Oh, gitu. Pengertian agama. Wah, thank you banget nih, Kak. Aku jadi ngerti nih. Ya, sama-sama, Mantap, Mar. Nah kan tadi gue udah dengerin tuh tentang budaya, dan gue juga sedikit jelasin tentang agama. Nah, cuman nih di Indonesia tuh banyak gitu konflik-konflik antara agama dan budaya, atau agama dan agama. Bahkan budaya dan budaya tuh sering konflik. Cuman gue masih belum paham nih
apa tuh pengertian mendasar dari konflik itu? Kira-kira dari teman-teman ada yang paham atau gimana gitu? Boleh ya gue ya? Oh, lu Boleh, Alex. Ya Pep, boleh Pep. Oke, jadi ya, kalau yang gue baca, konflik itu kan gejala sosial. Jadi ini dia tuh bersifat inherent, yang mana konflik itu selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Nah, di dalam setiap kehidupan sosial, kita kan manusia ya, dan tidak mungkin manusia di dunia ini memiliki kesamaan yang persis. Jadi wajarlah terjadi konflik. Nah, konflik itu kan ada yang bisa diselesaikan dan ada juga yang tidak bisa diselesaikan. Terus kalau untuk istilah konflik sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin kon yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Nah, kalau kita biasa nyebut konflik itu percekcokan atau perselisihan dan pertentangan. Nah, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Nah, terus ada nih bentuk-bentuk konflik yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada konflik destruktif, yang merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang. Jadi, konflik ini tuh didasari oleh rasa benci gitu. Terus, ada konflik konstruktif yang merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Terus ada juga yang berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama ada konflik vertikal, yang mana merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Misalnya kayak atasan sama bawahan. Terus ada konflik horizontal yang merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Biasanya ini terjadi antar organisasi. Terus ada konflik diagonal yang merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Nah, mungkin itu sih. Tapi ya, yang masih gue bingung, kenapa ya orang-orang berkonflik ya? Sebenarnya. Kayaknya gini deh, Feb. Konflik itu tuh disebabkan beberapa bagian gitu, beberapa faktor. Yang pertama itu ada perbedaan ciri-ciri bawaan individu dalam suatu interaksi, seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan yang lain-lain. Nah, hal tersebut itu yang memicu timbulnya konflik di masyarakat. Nah, dengan kata lain, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Nah, ada lagi nih, menurut pandangan Sean McBride, konflik yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh ketidakadilan. Sehingga harusnya pemimpin negeri ini nih, Indonesia, ataupun masyarakat sosial, menyadari bahwa prasyarat kedamaian itu adalah keadilan. Nah, salah satu yang bikin nama keadilan ini tercoreng tuh adanya impunitas gitu, yang artinya kejahatan tanpa hukuman. Nah, hal ini tuh menimbulkan ancaman yang serius bagi hak asasi manusia. Nah, terus ada juga dengan menggunakan pendekatan konflik komunal pada dimensi konflik primordial, memandang konflik sebagai akibat pergeseran kepentingan kelompok identitas yang berbasis etnis atau keagamaan. Nah, jadi PF dan teman-teman semuanya, teori ini memandang bahwa konflik terjadi karena bertemunya berbagai budaya, etnis, ras, geografi, dan juga dipercepat oleh ekonomi maupun lingkungan sosial. Nah, konflik kebudayaan dan keagamaan dalam masyarakat itu jadi keniscayaan kalau disebabkan oleh beberapa faktor nih. Ada perbedaan pendirian atau perasaan individu, terus perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, dan yang terakhir itu ada perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama. Jadi itu semua yang tadi itu bisa nimbulin konflik, teman-teman. Oh gitu. Nah, kita kan tadi udah bahas ya penyebab konflik dan yang lain-lain gitu, tapi kita tuh butuh contoh nyata gitu. Ada nggak sih contoh-contoh di Indonesia konflik-konflik gitu? Pasti banyak kan? Banyak sih, pasti banyak banget. Gue bantu ceritain boleh nggak sedikit?
Boleh lah. Boleh banget nih. Boleh. Boleh. Dari yang gua simpulin dari cerita teman-teman tadi tuh, konflik kan itu keniscayaan. Jadi tidak bisa terelakkan gitu dalam hidup bermasyarakat. Nah, menarik sebenarnya untuk membicarakan konflik karena baru-baru ini gue baca buku ini, Identitas dan Kenikmatan, karya Ariel Heryanto. Di sini dia menyebutkan pada tahun 1980 itu sempat diberlakukan aturan oleh Presiden Soeharto bahwa siswa sekolah itu tidak boleh menggunakan jilbab untuk yang wanita. Kenapa? Karena dasarnya adalah Presiden Soeharto sempat memberlakukan yang namanya Asas Tunggal Pancasila. Artinya organisasi yang ada itu harus mendasarkan kepada Pancasila. Nah, ini jadi problematik karena Pancasila hanya dijadikan sebagai dalih bagi Soeharto untuk berlaku sewenang-wenang. Pancasila tidak pernah disepakati apa yang dimaksud dengan Pancasila itu, jadi muncullah konflik-konflik antara agama dan budaya seperti tadi, misalkan pelarangan menggunakan jilbab bagi muslimah yang bersekolah. Namun ada dua kasus yang menurut saya cukup besar. Nah, kasus ini menyangkut umat Islam. Walaupun begitu, perlu ditekankan bahwa bukan berarti umat-umat agama lain tidak mengalami konflik. Umat agama lain juga mengalami konflik. Tapi saya akan membatasi penceritaan saya ini terhadap dua kasus utama, yaitu yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada bulan September tahun 1984. Ketika itu semua organisasi keagamaan di daerah Tanjung Priok itu mengkritik keras pemerintah. Lalu kritik itu sampai ke pemerintah dan Presiden Soeharto mengirim tentara ke salah satu masjid yang memasang pamflet kritik. Nah, akhirnya terjadi perselisihan antara tentara atau yang disebut juga Babinsa dengan warga sipil. Perselisihan itu sampai fisik karena ketika pengurus masjid menolak untuk mencopot pamflet kritik tersebut, tentara itu dengan semena-mena memaksa pencopotan itu masuk ke dalam masjid tanpa melepas alas kakinya. Jadi dia masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sepatu mereka, sehingga membuat warga sipil geram gitu, merasa bahwa rumah ibadah mereka dikotori, agama mereka dinodai. Nah, beberapa waktu setelah itu motor dari tentara yang masuk ke masjid itu dibakar oleh warga sekitar. Ini adalah sesuatu respon yang menurut saya bisa dibilang lumrah karena Tanjung Priok adalah salah satu titik dengan umat agama Islam terkuat di Jakarta. Nah, pembakaran motor ini memiliki akibat yang fatal. Akibatnya 4 orang warga ditangkap dan puncaknya adalah ketika warga sekitar Tanjung Priok menjalankan aksi unjuk rasa supaya ke-4 orang itu dilepaskan. Nah, akhirnya terjadi bentrokan antara warga sipil dan tentara lagi, di mana warga sipil saat itu terdapat sekitar 1.500 warga. Setelah bentrokan itu secara fisik timbullah korban jiwa. Saat itu Panglima ABRI saat itu Leonardus Benyamin Murdani itu dia menyatakan bahwa korban yang tewas itu cuma 18 orang dan korban luka-luka itu 53 orang. Nah, sementara organisasi non-pemerintah bernama Solidaritas untuk Korban Tanjung Priok atau yang disingkat dengan sebutan Sontak itu mencatat angka yang berbeda. Mereka mencatat setidaknya ada 400 orang yang meninggal akibat kejadian itu. Nah, itu kasus yang pertama.
Yang kedua adalah peristiwa Talang Sari yang terjadi 5 tahun setelah peristiwa Tanjung Priok, tepatnya pada bulan Februari tahun 1989. Nah, ini sama, ini juga menyangkut warga sipil, tentara. Di daerah Lampung, Dusun Talang Sari itu ada sebuah bisa dibilang kelompok keagamaan yang dipimpin oleh orang yang bernama Warsidi. Mereka secara tertutup mengadakan ceramah, mengadakan kegiatan keagamaan, dan warga-warga sekitar itu mulai merasa curiga, merasa bahwa kelompok Warsidi ini ingin mendirikan negara Islam, khilafah, dan cenderung ekstremis gitu ajaran-ajarannya. Dan tentu saja ada desas-desus juga yang mengatakan bahwa kelompok Warsidi ini menentang Pancasila dalam tanda kutip tentunya. Nah, akhirnya beberapa waktu setelah itu terjadilah pertentangan lagi antara tentara dan warga sipil. Tentara saat itu dipimpin oleh AM Hendro Priyono yang sampai pemilu kemarin tuh masih aktif untuk berkampanye, di mana penuntasan kasus Talang Sari itu masih kabur. Dan kontras Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan itu menyatakan terdapat 47 korban yang diidentifikasi jenazahnya dan 88 lainnya dinyatakan hilang. Hingga saat ini keluarga-keluarga dari korban ini masih mencari kebenaran, keadilan. Nah, kesamaan dari dua kasus ini tentu saja menyangkut konflik agama dan budaya, dan menjadi sebuah problematik ketika aparat negara, perpanjangan tangan negara itu berlaku semena-mena terhadap warga sipil. Apapun kesalahan warga sipil, itu tidak ada yang sebanding dengan pembunuhan, kematian. Karena sebagai negara hukum, Indonesia itu memiliki mekanisme pengadilan, mekanisme hukum yang bisa ditempuh secara egaliter. Nah, kadang saya heran aja gitu, maksudnya hal-hal kayak gini, pelanggaran HAM di Indonesia itu sudah banyak dan masih sedikit gitu yang masih diberi perhatian. Bahkan Kejaksaan Agung itu seringkali ketika mereka dikirimi berkas-berkas penelitian tentang pelanggaran HAM masa lalu, mereka justru menolak. Komnas HAM yang bisa dibilang itu lembaga turunan negara yang independen, juga secara hukum mereka nggak punya wewenang yang lebih, mereka hanya bisa memberikan rekomendasi. Nah, pengusutan kasus pelanggaran HAM ini penting supaya tidak terjadi impunitas atau keadaan di mana tidak ada pidana bagi orang pelaku kekerasan gitu, sehingga hal-hal kayak gini bisa jadi sebuah pola yang nantinya kejadian lagi di lain waktu, mungkin di lain tempat, dan menyasar di lain korban gitu. Bisa saja saat itu Tanjung Priok, Talang Sari, hari-hari ini bisa aja warga Ciputat, warga Kebayoran Lama gitu, dan wilayah lain, karena ya itu penuntasan kasusnya tidak ada, pelakunya tidak dihukum, tidak ada efek jerak, dan tidak ada kepekaan dari negara untuk memberdayakan korban-korban dan penyintas dari kasus-kasus pelanggaran HAM. Soal impunitas ini, salah satu jurnalis senior yaitu Zen Rahmat Sugito pernah menggambarkan betapa impunitas ini adalah sesuatu yang berbahaya. Katanya impunitas itu seperti duri yang menancap ke dalam, bukan mencuat keluar. Artinya impunitas adalah luka yang mungkin tidak terlihat tapi sangat dirasakan gitu, baik itu bagi korban maupun negara. Dan salah satu hal yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus konflik ini adalah kita belajar sejarah, kita mengakui sejarah kelam Indonesia gitu, dan berusaha untuk lebih dewasa dalam mengurusi kasus-kasus pelanggaran HAM, sehingga
tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sudah banyak kok maksudnya alternatif-alternatif penelitian, literatur yang bisa kita geluti untuk mencari tahu tentang kebenaran yang bisa saja dimanipulasi oleh negara gitu, bahwa selama ini negara cenderung memberikan kebenaran tunggal bahwa nih Pancasila kalian harus sesuai dengan ini gitu. Nah, atau juga bisa ikut aksi seperti aksi Kamisan yang mereka itu adalah korban-korban pelanggaran HAM dan orang-orang yang peka terhadap hak asasi manusia. Mereka melawan lupa, mereka berusaha untuk mengingat, karena ketika mereka sudah dibungkam, sudah berangus hak-haknya, mereka ingin mengingat, mereka ingin generasi-generasi selanjutnya paham tentang kejahatan negara kita. Jadi mungkin itu sih tentang konflik di Indonesia gitu. Gimana menurut kalian? Ya, gue sih penjelasan dari tentang budaya dari si Mariam, gue agama dan tentang konflik dan Irma. Nah, ditambah lagi contoh dari Abdal nih, jadinya paham nih apa tuh konflik budaya dan agama khususnya di Indonesia dan gimana kita cara mengingatnya, cara berjuangnya, yaitu yang tadi disebutin salah satunya aksi Kamisan yang orang-orang di mana peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan terus menyuarakan. Itu sih yang gua tangkap dari contoh-contoh dan penjelasan kalian. Betul. Tapi Ya, tadi kan benar. Abdal mention konflik-konflik juga bisa terjadi di agama atau kebudayaan lain gitu. Tapi ada nggak sih contoh-contoh lain, apalagi konflik selain di agama Islam? Ada pastinya. Iya benar, pasti Lu contohnya aja juga kali ya? banyak. Oke. Oh, boleh tuh. Boleh deh, boleh. Boleh nih, Boleh. gue kasih video kali ya. Konflik atas dasar agama atau budaya sudah banyak terjadi di Indonesia. Selain kasus Tanjung Priuk pada tahun 1984 dan Talang Sari di tahun 1989, ada kasus-kasus lainnya. Pertama, tragedi Sampit yang terjadi antara kelompok etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Tempo mencatat bahwa konflik ini bermula pada 18 Februari 2001. Faktor pemicunya adalah sebuah keluarga beretnis Madura dibunuh oleh pihak yang ditengarai beretnis Dayak. Lantas, terjadilah kekerasan berdasarkan budaya. Dalam konflik yang berlangsung selama 10 hari ini, tercatat sekitar 469 orang meninggal dunia. Yang kedua, konflik Maluku. Sebuah kekerasan yang melibatkan dua daerah dengan basis agama yang berbeda, yaitu Islam dan Kristen. Beberapa organisasi mencatat korban jiwa mencapai angka 8 hingga 9 juta. Di samping itu, pembakaran properti dan rumah ibadah tak terelakkan. Ini merupakan salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Yang ketiga, kasus Mei Liana. Hal ini bermula pada Juli 2016 ketika seorang warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara yang bernama Mei Liana mengeluh tentang suara azan Masjid Al-Maqsun yang menurutnya terlampau nyaring. Pasalnya, kediaman Mei Liana terletak tidak jauh dari masjid tersebut. Meski keluhan tersebut disampaikan secara tertutup kepada orang, sontak kabar menyebar dengan cepat. Warga terutama yang beragama Islam geram dan kemudian melakukan unjuk rasa yang berakhir pada pembakaran properti, wihara, dan kelenteng. Per tahun 2018, Mei Liana divonis dengan pasal penistaan agama dan harus masuk bui. Banyak juga ya ternyata. Lumayan ya. Banyak ya, nggak cuma yang Abdul sebutin doang tadi. Ada lagi Bener-bener. contoh-contohnya, ternyata masih banyak. Pasti banyak sih. Nah.
Ya Keren udah kali ya. Jadi diskusi kita ini ya semoga aja konflik-konflik di Indonesia walaupun suatu keniscayaan tapi kita setidaknya bisa apa ya peka gitu loh dan Ya, nggak lupa gitu. Betul. Mm-mm. Ya udah. Makasih ya teman-teman. Iya. Oh iya, udah asar nih, gue mau izin sholat asar dulu ya teman-teman. Oh iya.